Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Kembali lagi di mata kuliah Ekonomi Mikro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biaya produksi ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini saya menggunakan PowerPoint atau slide materi dari dosen yang sebelumnya. Belum sempat saya utak-atik lagi. Jadi saya pakai PowerPoint dosen sebelumnya aja ya. Oke, kita saat ini akan berbicara tentang biaya produksi. Jadi analisis mengenai biaya produksi perusahaan itu perlu dibedakan kepada dua jenis jangka waktu, seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita berbicara tentang jangka pendek dan jangka panjang. Dan di situ pun banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama teman-teman semuanya tentang jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya seperti apa? Jadi flashback aja sih. Jangka pendek itu jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksinya. Terus kalau misalkan jangka panjang itu kan jangka waktu di mana semua faktor produksi itu dapat mengalami perubahan, yaitu jumlahnya dapat ditambah apabila pertambahan itu memang diperlukan. Itu sedikit flashback tentang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang jangka pendeknya untuk biar lebih detail ya, biar lebih jelas lagi. Nah, sebelum membahas tentang jangka pendek, kita harus tahu dulu nih pengertian dari biaya produksi. Jadi biaya produksi itu adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk memproduksi barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, biaya produksi ini, jadi biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan itu dapat dibedakan kepada dua jenis. Yang pertama ada biaya eksplisit dan biaya implisit atau biaya tersembunyi. Jadi kalau misalkan biaya eksplisit ini sebuah pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Sedangkan bahan tersembunyi itu taksiran pengeluaran terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan contoh pengeluaran tersembunyi ini, misalkan pembayaran keahlian seorang wirausahaan tersebut gitu. Jadi misalkan modalnya sendiri itu yang digunakan untuk perusahaan, terus bangunannya pun sendiri. Nah, itu cara menaksir pengeluaran seperti itu adalah dengan melihat pendapatan yang paling tinggi yang diperoleh apabila produsen itu bekerja di perusahaan lain. Modalnya itu dipinjamkan atau diinvestasikan dalam kegiatan lain, dan bangunan yang dimilikinya disewakan kepada orang lain. Seperti itu. Nah, oke, kita bahas terlebih dahulu tentang biaya produksi jangka pendek. Jadi, dalam biaya produksi jangka pendek itu dibedakan dengan dua jenis pembiayaan, yaitu biaya tetap dan biaya variabel atau biaya yang berubah-ubah. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada tingkat output perusahaan. Biaya ini itu dikeluarkan bahkan jika perusahaan tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang tergantung pada tingkat produksi yang dipilih. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi misalkan di sini tenaga kerja ya. Tenaga kerja kan adalah faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya. Sedangkan faktor produksi yang lain itu jumlahnya tetap. Nah, apabila jumlah suatu faktor produksi yang digunakan selalu berubah-ubah, maka biaya produksi yang dikeluarkan juga berubah-ubah nilainya. Nah, dan apabila jumlah suatu faktor produksi yang digunakan adalah tetap, maka biaya produksi yang dikeluarkan untuk memperolehnya juga nilainya tetap. Makanya dibedakan dengan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam biaya produksi jangka pendek. Yang tidak biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Ingat ya. Jadi fixed cost ini adalah biaya produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti perubahan jumlah produksi.
Dan yang ketiga, biaya total atau total cost. Jadi keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, rumusnya seperti yang tadi, TC sama dengan TFC ditambah TVC. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang biaya total. Biaya produksi total atau total cost itu dapat didapat dari menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya variabel total atau total fixed cost dan total variable cost. Jadi kalau misalkan biaya tetap total itu adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek. Contohnya, biaya mesin dan biaya bangunan. Itu contoh dalam jangka pendeknya ya. Kan memang biaya yang memang nggak bisa dirubah-rubah. Terus biaya variabel total atau total variable cost. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek. Contohnya saja biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Nah, ini gambar dari grafik total biaya tetapnya ya, total cost-nya. Kita perhatikan. Di sini ada kurva TFC ya. Kurva TFC itu bentuknya adalah horizontal. Karena nilainya itu tidak berubah walau berapapun banyaknya barang yang diproduksi. Sedangkan kurva TVC ini bermula dari titik 0. Bermula dari titik 0 dan semakin lama semakin bertambah tinggi. Nah, ini menggambarkan pada ketika tidak ada produksi TVC sama dengan 0 dan semakin besar produksi, semakin besar nilai biaya berubah totalnya. Jadi semakin tinggi ya. Nah, sedangkan kurva TC itu adalah hasil penjumlahan kurva TFC dan TVC. Oleh sebab itu, kurva TC bermula dari pangkal kurva TFC. Titiknya dimulai dari TFC ini. Jadi kalau ditarik garis tegaknya itu di antara TVC dan TC, misalnya di sini ya ada garis ini. Sekarang ditarik nih. Jadi jaraknya itu sama dengan jarak di antara TFC dengan sumbu datarnya. Seperti itu. Jadi menambahkan TFC dan ke TVC itu berarti menambahkan jumlah biaya tetap total yang sama ke setiap tingkat biaya variabel total. Nah, dengan demikian, kurva biaya total ini memiliki bentuk yang sama dengan kurva biaya variabel total. Ya kan? Sama aja, soalnya kan penjumlahannya dari TFC dan TVC. Jadi hanya geser aja gitu. Nah, itu hanya lebih tinggi dengan jumlah yang sama dengan TFC-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada biaya rata-rata. Yang terdiri dari biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, yaitu rumusnya total fixed cost dibagi quantity. Yang kedua itu biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Yang rumusnya itu adalah total variable cost dibagi quantity. Yang ketiga itu biaya total rata-rata atau average total cost. Itu rumusnya ATC sama dengan TC dibagi quantity. Dan yang keempat itu biaya marginal atau marginal cost. Nah, marginal cost ini adalah delta TC dibagi delta Q. Jadi dipahami ya rumus ini ya. Nah, ini gambar kurva dari average cost atau biaya rata-ratanya. Jadi kurva biaya tetap rata-rata biaya tetap itu berarti average fixed cost, biaya berubah rata-rata atau average variable cost, biaya total rata-rata atau ATC. Nah, bisa dilihat di sini. ATC average variable cost, average total cost sama marginal cost. Average fixed cost itu bisa dilihat di sini.
Jadi kurva biaya tetap rata-rata berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Biaya tetap rata-rata. Nah ini, maaf ini, average fixed cost. Biaya tetap rata-rata menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, bentuk yang demikian itu disebabkan karena ia menggambarkan bahwa semakin besar jumlah produksi, semakin kecil biaya tetap rata-ratanya. Nah, sedangkan kurva AVC, terus ATC, terus MC itu kan mendekati bentuk huruf U. Bisa kita lihat nih, mendekati lah ya. Jadi bentuk kurva yang seperti itu mencerminkan bahwa kegiatan produksi itu dipengaruhi oleh hasil yang semakin berkurang, atau hasil B yang semakin berkurang, yaitu pada waktu produksi masih sangat rendah, pertambahan sejumlah tertentu biaya produksi itu akan menyebabkan pertambahan yang besar terhadap jumlah produksi. Nah, tetapi apabila produksi telah menjadi semakin banyak itu sejumlah tertentu biaya produksi itu akan menimbulkan pertambahan produksi yang semakin sedikit. Nah, sebagai akibat dari keadaan ini, pada waktu jumlah produksi sedikit, kurva-kurva APC, ATC, dan MC ini menurun, dan pada waktu jumlah produksi semakin meningkat, kurva ATC dan MC arahnya juga menaik. Jadi ketika produksinya sedikit, kurva ini akan menurun. Nah, tapi ketika jumlah produksinya semakin meningkat, naik lagi. Makanya kurva MC, ATC, dan AVC ini bisa dibilang mendekati huruf U. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan kurva antara average variable cost dan marginal cost. Ini grafiknya. Bisa kita lihat. Di sini diketahui titik MC ini pada 200 unit output, AVC-nya minimum, paling bawah. Titik paling bawah, dan MC-nya itu sama dengan AVC. Jadi ketika dari kurva AVC ini, ketika memproduksi 100 unit dibutuhkan biaya sebanyak $3,5. Nah, terus yang kedua, ketika memproduksi sebanyak 200 unit, berarti dia membutuhkan biaya sebesar $3. Dan untuk garis kurva MC ini, marginal cost ini, ketika memproduksi 100 unit, biaya yang dibutuhkan adalah sebanyak $2,5, dan sedangkan 200 unit membutuhkan $3, dan ini sama dengan titik terendah dari AVC. Makanya ketemunya di sini. Nah, di sini kita dijelaskan bahwa bila biaya marginal di bawah biaya rata-rata, maka biaya rata-rata menurun. Ini kan biaya marginalnya di sini. Biaya marginalnya di bawah biaya rata-rata, maka biaya rata-ratanya menurun. Tapi bila biaya marginal di atas biaya rata-rata yang mulai meningkat, maka biaya rata-rata itu pun meningkat. Jadi, meningkatnya biaya marginal itu memotong biaya variabel rata-rata pada titik minimum AVC. Di sini titiknya. Seperti itu. Nah, jadi sebagai akibat dari keadaan ini yang dinyatakan dengan grafik ini, maka kurva AVC ini dipotong oleh kurva MC di titik terendah. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada tabel yang berisikan tentang marginal produk, variable cost, total cost, dan sebagainya lah ya, seperti yang dibahas sebelumnya. Tadi kan ada rumus-rumusnya tertentu nih, dan bagaimana menentukan average variable cost, bagaimana menentukan average total cost,
marginal cost, dan sebagainya. Masih ingat kan? Jadi kalau misalkan memang belum kalian catat, lebih baik sekarang kalian mundurin dikit, catat dulu rumusnya, dan tabel ini saya jadikan kuis ya. Nanti kalian menjawab tabel ini, terus nanti dikirim pada pertemuan kali ini juga. Biar kalian sedikit paham ya tentang menentukan biaya-biaya ini. Oke, kita ambil contoh satu di sini. Ini tenaga kerja. Penambahannya semuanya satu. Satu tenaga kerja. Total produknya di sini sudah ditentukan ya unitnya. 5, 17, 27. Jadi marginal produk, ini marginnya itu dihasilkan dari 0 ke 5. Marginnya berapa? 5. Berarti kalau misalkan sebentar. Kalau misalkan 15, yang ini marginal produk yang kedua, berarti margin antara 5 dengan 17. Berarti berapa? Isi di sini. Berarti 12. Anggaplah itu angka 12. Nah, terus variable cost-nya. Variable cost-nya ini itu ditentukan di sini. Jadi, setiap pekerja itu mendapatkan upah bayaran sebanyak $50 per pekerja. Tiap harinya seperti itu. Nah, jadi ditentukan kalau misalkan variable cost-nya itu sebesar 50. Nah, ini total cost-nya. Total cost-nya itu kan 100. Fixed cost-nya juga sudah ditentukan 100. Jadi tetapnya 100 semua. Di sini average variable cost-nya ini ditentukan dari, masih ingat rumusnya kan? Kalau misalkan average variable cost itu rumusnya adalah total variable cost dibagi quantity. Berarti total variable cost 50 dibagi quantity, total produk 5. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya average total cost atau ATC itu rumusnya adalah TC dibagi quantity. Total cost 150 dibagi quantity, dibagi 5. Hasilnya 30. Dan selanjutnya marginal cost adalah delta TC dibagi delta Q. Delta TC berarti kalau misalkan yang ini yang 10, delta TC adalah total cost-nya deltanya berapa? 50 dan delta Q 5. Berarti 50 dibagi 5 sama dengan 10. Seperti itu. Dan seterusnya ke bawah. Oke? Kalian kerjakan. Boleh sekarang kalian kerjakan dulu terus lanjut ke materinya. Atau selesaikan materinya dulu, baru kerjakan kuisnya. Bebas. Yang penting pada akhir pertemuan kalian sudah mengupload jawabannya. Jawabannya saya kira karena kalau misalkan pakai Word belum tentu semuanya bisa pakai Word ya. Jadi pakai kertas aja ya. Saya kira kalau misalkan kertas atau kertas sama ballpoint kalian pasti ada. Tapi kalau misalkan Word belum tentu ada juga. Jadi kalian kerjakan di kertas, terus bikin tabelnya. Biasa nanti difoto dulu. Pakai kamera biasa, nggak perlu pakai cam scanner juga boleh, nggak apa-apa. Tapi yang penting jelas lah ya. Yang penting jelas. Terus nanti kalian upload nanti saya sediakan di forumnya, forum kuis. Kirim di situ ya. Upload di situ. Oke. Kita lanjut ke materinya. Setelah ini kita akan membahas tentang biaya produksi jangka panjang. Oke. Setelah barusan kita membahas tentang jangka pendek, sekarang kita membahas tentang biaya produksi jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang, perusahaan itu dapat merubah semua faktor produksi yang digunakannya. Jadi oleh karena itu, biaya produksi itu tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Karena di dalam jangka panjang itu tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan itu merupakan biaya berubah.
atau variable cost. Nah, ini berarti perusahaan itu tidak hanya dapat menambah jumlah tenaga kerja, tetapi dapat juga menambah jumlah mesin, jumlah bangunan, serta peralatan produksi lainnya. Ya, luas tanah yang digunakannya, dan sebagainya. Jadi sebagai akibatnya, dalam jangka panjang terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan atau digambarkan. Nah, kurva biaya rata-rata jangka panjang atau disebut LRAC adalah grafik yang menunjukkan skala yang berbeda di mana perusahaan dapat memilih untuk beroperasi dalam jangka panjang. Nah, setiap skala operasi itu mendefinisikan jangka pendek yang berbeda. Nah, selanjutnya, the long run average cost curve. Di kurva biaya rata-rata jangka panjang dari suatu perusahaan yang menunjukkan skala ekonomi adalah miring ke bawah. Nah, hal ini menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan itu dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Nah, bisa kita lihat nih. Nah, ini kurva LRAC-nya, kan miring ke bawah. Yang ini kurva ini menunjukkan skala ekonomi ya, jadi miring ke bawah. Jadi ketika memproduksi 50 unit, titiknya di sini. Nah, titiknya di sini. Yang bersinggungan antara kurva marginal cost dan short run average cost. Ini kan berbentuk U. Marginal cost ketika marginal cost yang di bawah kurva jangka pendek, berarti akan menurun kurva jangka pendeknya, dan ketika marginal cost-nya meningkat, maka rata-rata kurva jangka pendeknya pun ikut meningkat. Dan yang ini yang miring ke bawah itu ada kurva LRAC-nya. Sebenarnya pada umumnya kalau misalkan kurva LRAC ini itu meningkat berbentuk huruf U. Jadi kurva LRAC ini merupakan kurva yang menyinggung berbagai kurva AC yang jangka pendek. Nah, ini kan, jadi memang menyinggung beberapa. Jadi bukan hanya ditentukan dengan 3 kurva AC ini, tetapi banyak kurva. Jadi makanya sampai akhirnya LRAC ini berbentuk huruf U. Seperti itu. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan barusan, kalau misalkan long run average cost ini adalah, kalau misalkan yang baru kita bahas tentang kurva yang menunjukkan skala ekonomi, yang itu miring ke bawah kan, itu miring ke bawah dari sini ke sini. Yang mendatar ini adalah constant return to scale, dan selanjutnya miring ke atas yaitu adalah diseconomies of scale. Nah, ini adalah kurva yang berbentuk U ini adalah long run average cost. Jadi LRAC ini bentuknya kurvanya seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari long run average cost ini, economy of scales itu mengacu pada peningkatan skala produksi perusahaan yang mengarah pada biaya rata-rata yang lebih rendah per unit yang diproduksinya. Yang ini kan. Nah, selanjutnya adalah constant return to scale. Hal ini mengacu pada peningkatan skala produksi perusahaan yang tidak mempengaruhi biaya rata-rata per unit yang diproduksi. Dan selanjutnya adalah diseconomies of scale. Kalau misalkan ini decreasing in return to scale mengacu pada peningkatan skala produksi perusahaan yang mengarah pada biaya rata-rata yang lebih tinggi per unit yang diproduksinya. Nah, kurva LRAC ini kan berbentuk huruf U ya, atau lebih tepat berbentuk kuali. Itu disebabkan oleh faktor-faktor yang dinamakan oleh ahli ekonomi yang seperti yang saya jelaskan barusan. Jadi kayak economic scale, constant
scale, terus diseconomy scale. Nah, kita akan bahas tentang skala ekonomi dulu. Jadi skala ekonomi itu, skala produksi dikatakan bersifat skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah atau kegiatan produksi menjadi lebih efisien. Jadi produksi yang semakin tinggi itu menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi. Dan pertambahan kapasitas ini itulah menyebabkan kegiatan produksi bertambah efisien. Nah, nah ini dicerminkan oleh biaya produksi yang bertambah rendah. Jadi pada kurva LRAC, keadaan ini itu ditunjukkan oleh berbagai kurva LRAC yang semakin menurun apabila produksi bertambah. Kayak kurva yang tadi kan. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab skala ekonomi. Jadi yang pertama itu ada spesialisasi faktor produksi, terus pengurangan harga bahan baku dan kebutuhan produksi lain, memungkinkan diproduksinya barang sampingan atau byproduct. Terus yang keempat ada perusahaan besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna bagi perusahaan. Nah, mungkin ini saya harap dengan dengan membahasnya tentang skala ekonomi ini, jawab pertanyaan-pertanyaan kalian pada minggu kemarin tentang jangka pendek atau jangka panjang bisa terjawab ya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah spesialisasi faktor-faktor produksi. Jadi dalam perusahaan yang kecil ukurannya, para pekerja memang harus menjalankan beberapa tugas gitu. Jadi oleh sebab itu, mereka tidak dapat mencapai keterampilan yang tinggi di dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Nah, dalam perusahaan yang besar dilakukan spesialisasi. Jadi setiap pekerja diharuskan melakukan suatu pekerjaan tertentu saja. Dan ini menambah keterampilan mereka. Jadi dengan melakukan hal itu, produktivitas mereka itu bertambah tinggi dan akan menurunkan biaya per unitnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengurangan harga bahan baku dan kebutuhan produksi lain. Kalau misalnya ada yang tanya tuh, Pak, bagaimana sih cara memperoleh keuntungan yang maksimal? Terus kan ada juga yang menjawab tentang dengan mengurangi bahan baku misalkan. Jadi di sini setiap perusahaan membeli bahan mentah, mesin-mesin, dan berbagai jenis peralatan untuk melakukan kegiatan produksi ya. Nah, harga bahan-bahan tersebut akan menjadi bertambah murah apabila pembelian bertambah banyak. Ada stratanya. Jadi makin tinggi produksi, makin banyak bahan-bahan mentah dan peralatan produksi yang digunakan. Nah, dan keadaan ini itu menyebabkan biaya per unit akan menjadi semakin murah. Misalkan nih, biaya membuat tepung, kalau misalkan pas lagi membuat tepung, membuat kue itu kan pasti membutuhkan tepung tuh. Misalkan kalau membuat kue sebanyak 2 kue itu membutuhkan satu karung ya. Satu karung harganya itu 140.000 misalkan. Tetapi ketika kita memproduksi kue lebih banyak, misalkan 10 kue, berarti kita membutuhkan 5 karung. Nah, harga di pasaran dengan membeli 5 karung harganya menjadi 135, berarti kan lebih murah 5.000. Nah, jadi yang dimaksudkan itu seperti itu. Jika ada ini menyebabkan biaya per unit itu akan menjadi semakin murah. Seperti itu. Dan selanjutnya memungkinkan produksi sampingan yang diproduksi. Jadi di dalam perusahaan-perusahaan itu ada kalanya terdapat bahan-bahan yang terbuang, yaitu barang-barang yang tidak terpakai yang merupakan residu yang diciptakan oleh proses produksi. Nah, di dalam perusahaan yang kecil biasanya jumlahnya itu tidak banyak, tidak ekonomis untuk diproses menjadi barang sampingan. Tetapi kalau perusahaan merupakan kegiatan produksi yang besar dan memiliki barang residu yang cukup banyak, barang residu ini dapat diproses menjadi barang yang diproduksi secara sampingan. Nah, kegiatan yang baru ini akan menurunkan biaya per unit dari keseluruhan operasi perusahaan. Dan selanjutnya, mendorong perkembangan usaha lain. Atau perusahaan besar itu mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna bagi perusahaan.
Kalau sesuatu perusahaan telah menjadi sangat besar, timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan perusahaan yang besar tersebut gitu. Jadi misalkan contohnya saja, pembesaran perusahaan lain akan mendorong pemerintah menjadikan jaringan pengangkutan yang baik dan fasilitas penyediaan air dan listrik yang murah. Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa-jasa kepada perusahaan yang besar itu akan berkembang. Nah, jadi berbagai perkembangan ini akan mengurangi biaya per unit. Nah, itu faktor penyebab skala ekonomi. Dan selanjutnya, diseconomies of scale atau skala tidak ekonomi. Kegiatan memproduksi suatu perusahaan itu dikatakan mencapai skala tidak ekonomi itu apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Nah, jadi organisasi perusahaan itu sudah terlalu besar sehingga terjadi kerumitan dalam pengelolaannya. Nah, keadaan ini diwujudkan oleh kegiatan memproduksi yang menurun efisiensinya. Itu. Dan ini penyebab dari skala tidak ekonomi ya. Jadi disebabkan oleh organisasi perusahaan yang sudah terlalu yang sudah terlalu besar sehingga terjadi kerumitan dalam pengelolaannya. Yang perusahaan yang terus-menerus membesar itu biasanya memang jumlah tenaga kerja yang digunakan itu meliputi beribu-ribu orang dan mempunyai pabrik dan cabang di berbagai tempat. Jadi sebagai akibatnya kegiatan dan organisasi perusahaan itu tuh sudah menjadi sangat kompleks gitu. Tidak mungkin lagi ia dipimpin oleh seorang manajer saja. Ia dapat mengakibatkan pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang sangat rakum. Jadi memakan waktu yang lama untuk merumuskannya. Nah, keadaan ini kan akan mengurangi tingkat efisiensinya, tingkat efisiensi kegiatan perusahaan dan menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin besar seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa ya, kita diskusi di forum di bawah ini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.